Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 14, ayat 25 sampai 33. Yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada renungan harian Rabu 6 November 2024, dalam bacaan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33 hari ini mengisahkan tentang syarat ikut Yesus. Setelah Paulus membicarakan Kristus sebagai teladan tertinggi, dia kembali lagi dengan nasihat-nasihat bagi jemaat Filipi. Kehidupan Kristen memang laksana sebuah lingkaran spiral yang terus naik ke atas. Ada kalanya kita seperti kembali pada sisi yang sama, namun sesungguhnya kita sudah menapaki jalan yang lebih tinggi. Ini disebut progresi. Tidak ada pengulangan yang percuma dan sia-sia. Ketaatan memang harus dinyatakan dengan baik di hadapan manusia, maupun tanpa kehadiran seorang pun. Ini disebut integritas. Jemaat Filipi harus belajar untuk menaati Tuhan ketika Paulus hadir maupun tidak hadir. Mereka yang hanya taat ketika atasan hadir menyatakan kehidupan dualisme, tidak utuh, bahkan sandiwara. Kehadiran Tuhanlah yang memampukan ketaatannya yang sejati. Paulus kemudian mengajak jemaat Filipi untuk mengerjakan keselamatan yang telah diterima, bukan bekerja dan berbuat baik agar mendapat keselamatan, melainkan mengerjakan, menggarap apa yang sudah kita terima. Kita harus mengekspresikan keselamatan yang telah kita terima itu dalam perbuatan baik. Dengan takut dan gentar berarti suatu sikap sangat hormat dan perasaan tidak layak serta tidak mampu. Dengan demikian, membuat kita mengerjakannya dengan kesungguhan dan segenap kekuatan yang ada pada kita. Paulus sendiri menjadi teladan hidup yang telah mengikuti Kristus.
hidupnya mencurahkan darah sebagai korban dan ibadah iman jemaat yang dilayaninya. Semua itu dilakukan Paulus dengan sukacita. Maka jemaat Filipi pun dipanggil untuk dengan sukacita mengerjakan keselamatan mereka. Hasilnya adalah kehidupan yang tidak beraib dan bernoda, bahkan menjadi kesaksian bagaikan bintang yang bersinar menerangi dunia yang berdosa. Bertumbuh dan terus bertumbuh. Itulah kenyataan hidup kita seharusnya tiap hari dalam Kristus. Injil hari ini, syarat ikut Yesus. Seorang tokoh masyarakat biasanya akan senang memiliki pengikut, apalagi kalau ia berkarir di bidang politik. Banyaknya pengikut akan menunjang kemajuan karirnya. Yesus saat itu diikuti banyak orang, tetapi ia tahu bahwa itu bukan karena mereka memiliki komitmen untuk mengikuti Dia. Mungkin saja hanya karena Yesus sedang populer saat itu. Oleh karena itu, Yesus berkata pada mereka bahwa jika mereka tidak membenci anggota keluarganya, bahkan dirinya sendiri, mereka tidak dapat menjadi murid-Nya. Yesus bukan bermaksud agar pengikutnya tidak menghargai keluarga mereka. Yang ia maksudkan adalah tidak ada ikatan apapun yang boleh melebihi kesetiaan dan ketaatan orang pada Yesus. Dialah yang harus menjadi nomor satu. Tidak ada tempat buat yang lain. Hanya jika Dia menjadi prioritas utama dalam hidup seseorang, barulah ia dapat menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya mereka harus berpikir masak-masak, karena untuk itu harus ada keseriusan dan komitmen. Sebab mengikuti Yesus bukan hanya berbicara masalah sekarang, tetapi juga mencakup keputusan dalam hidup di masa depan. Oleh karena itu, jika orang tidak memiliki kesungguhan hati, sebaiknya jangan mulai. Jangan maju ke medan perang jika tidak yakin akan menang. Mengikuti Tuhan Yesus memang punya konsekuensi. Mungkin kita harus mengambil keputusan yang sangat berbeda dengan dunia di sekitar kita. Keluarga akan memusuhi kita akan dikucilkan di lingkungan kita, atau tidak memperoleh keuntungan karena kejujuran kita. Kita memang harus sadari bahwa menjadi murid Tuhan berarti siap menempatkan Yesus di atas segala kepentingan pribadi, keluarga, atau karir. Ikut Yesus berarti mengikul salib yang bermakna mematikan keakuan dan keinginan pribadi. Hanya yang setia melakukan kehendak Tuhan dan teguh imanlah yang akan disebut murid Tuhan. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, perkenankanlah aku melihat Engkau di dalam diri setiap orang yang kujumpai. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.